Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masjitoh, sebagai contoh figur teladan dalam Islam, menggambarkan keutamaan perempuan dalam meningkatkan kualitas dirinya sebagai insan yang sejati. Beliau terkenal sebagai mantan istri Nabi Khidir alaihi salam, dan namanya mencuat dalam peristiwa Isra Miraj bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengendus aroma harum selama perjalanan Isra Miraj, rasa ingin tahu memuncak dan beliau pun bertanya kepada Jibril. "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril memberikan jawaban yang memukau. Ini adalah bau Masjitoh dan anak-anaknya. Sejarah mencatat pada suatu zaman, seorang raja merencanakan perjodohan antara anaknya dengan Masjitoh. Raja berharap hasil pernikahan tersebut akan melahirkan keturunan yang dapat menjadi pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja setuju menikahi Masjitoh, meskipun ia menolak untuk menjalin hubungan suami istri secara fisik. Suatu hari, sang anak raja dengan jujur berbicara kepada Masjitoh. "Sebenarnya, aku tidak merasa membutuhkan keberadaan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku ingin memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu ingin aku menceraikanmu, ataukah kamu memilih untuk tetap tinggal bersamaku sambil fokus beribadah kepada Allah? Tentu saja, kamu harus menjaga rahasia ini dengan baik." Siti Masjitoh dengan teguh memilih opsi kedua. Mereka memutuskan untuk hidup bersama, fokus pada ibadah kepada Allah. Setelah setahun pernikahan, raja merasa penasaran dan memanggil istri anaknya. "Kamu masih muda, anakku juga masih muda. Mengapa kalian belum memiliki anak?" Masjitoh bijak menjawab, "Anak adalah karunia dari Allah. Jika Allah menghendaki, kami akan memiliki anak. Namun, jika tidak, kami menerima takdirnya dengan ikhlas." Mendengar jawaban itu, raja segera memutuskan untuk menceraikan Masjitoh, yang diikuti dengan tindakan cerai oleh anaknya. Raja kembali mencarikan jodoh untuk anaknya yang kedua kalinya, sementara Masjitoh menjalani hidupnya sendiri di pinggiran kota, tetap mempersembahkan ibadah kepada Allah. Suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan seorang laki-laki yang menyebutkan, "Bismillah." Tertarik, Masjitoh bertanya, "Dari mana kamu mengenal nama Allah ini?" Laki-laki itu menjawab, "Saya adalah sahabat mantan suamimu." Keduanya memutuskan untuk menikah, dan Allah memberikan berkah dengan hadirnya beberapa anak dalam keluarga mereka. Seiring waktu, Masjitoh dan suaminya menemukan pekerjaan di istana Firaun, di mana Masjitoh menjadi tukang sisir dan suaminya bekerja sebagai pekerja istana. Dalam kitab Qosol Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, disampaikan bahwa anak raja yang menikah dengan Masjitoh adalah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir, yang menjadi guru bagi Nabiullah Musa alaihi salam, yang namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Bani Israel. Masjitoh, mantan istri Nabi Khidir, menunjukkan ketangguhan iman, melekat hingga ajal menjemputnya. Pengajaran tentang ketauhidan dari Nabi Khidir tetap menjadi bagian kuat dari keimanan Masjitoh, meskipun pernikahannya telah berakhir. Kisah Masjitoh sebagai pembantu rumah tangga di istana Firaun membuktikan kekuatan imannya. Suatu pagi di istana yang megah, dua perempuan terlihat sibuk. Seorang perempuan dewasa dengan wajah damai dan menenteramkan, serta seorang remaja putri yang cantik jelita. Meskipun sangat akrab, perbedaan kedudukan keduanya terlihat. Perempuan dewasa itu adalah Masjitoh, sementara sang putri duduk menghadap cermin. Masjitoh dengan hati gembira menyisir rambut sang putri sambil menggumamkan lirik lagu. Mereka berbicara, dan sang putri bertanya, "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Masjitoh dengan tulus menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik, Bibi tidak akan berbohong, kan?" Dengan tegas, Masjitoh menambahkan, "Seumur hidup ini, tidak pernah Bibi berbohong kepada Tuan Putri." "Iya, memang, Bibi tidak pernah berbohong." Mereka terlibat dalam percakapan yang beragam, pertanyaan-pertanyaan cerdas muncul dari mulut mungil sang putri yang dikaruniai kecerdasan. Tanpa disadari, sisir di tangan Masjitoh pun terjatuh. Dengan cepat, Masjitoh berkata, "Subhanallah, ampun Tuan Putri. Maafkan hamba." Sang putri bertanya, "Tadi, apa yang Bibi ucapkan?" Masjitoh menjawab, "Ampun Tuan Putri." Sang putri tersenyum, bukan yang itu." Wajah Masjitoh berubah, dan ibunda Masjitoh menyadari keteledorannya. Terdiam beberapa saat, lalu dengan penuh keberanian, ia berkata terbata-bata, "Subhanallah, siapa itu Allah?" "Bi, kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayah Anda?" Masjitoh tetap tenang. "Allah itu Tuhan hamba, Tuhan Putri.
Sang putri menjelaskan, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Firaun?" Ibu Masyitoh terdiam, terpancar ketakutan dari raut wajahnya. Masyitoh menjelaskan, "Benar, Tuan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu adalah Allah yang esa." "Sudahlah, Tuan Putri, lupakanlah itu, tidak begitu penting." Dan keduanya melanjutkan kegiatan seakan-akan tidak pernah ada percakapan yang berarti sebelumnya. Di balai ruang istana Firaun, tampak sang raja bersama punggawa-punggawa kerajaan Mesir dan pendeta-pendetanya berkumpul, terlibat dalam percakapan yang serius. Raja Firaun berkata, "Pendeta, bagaimana progres pembangunan piramida di lembah makam raja?" Pendeta dengan tulus menjawab, "Semua berjalan lancar, berkat restu Tuhan hamba." Raja Firaun melanjutkan, "Bagaimana dengan pasokan untuk pembangunan itu?" Pendeta memberi jaminan, "Jangan khawatir, Tuhan hamba, bahan-bahan yang kita perlukan sudah dikirim oleh negeri-negeri jajahan." "Bagaimana dengan pekerjaannya?" Firaun bertanya, dan pendeta memberikan laporan. "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa kita kendalikan, Tuhan hamba." Tiba-tiba, Tuan Putri masuk dengan senyum manis di bibirnya, mendekati sang raja, dan duduk di sebelahnya dengan sikap manja seorang putri. Dengan suara lembut, Tuan Putri berkata, "Tuhan hamba, putri dan jelita purnama kerajaanku yang tiada taraf. Apa yang ingin kamu hari ini hingga mau ikut duduk di sini?" Raja Firaun menyambut dengan penuh hormat, "Tuhan hamba, berapakah Tuhan yang ada di muka bumi ini?" Sang raja tercengang mendengar pertanyaan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, dan itu adalah aku. Celakalah orang yang tidak tunduk pada kekuasaanku. Aku berkuasa untuk memberikan hidup, kematian, atau kesengsaraan sepanjang hidup." Putrinya melanjutkan, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masyitoh mengucapkan asma Tuhan, yang berbeda dengan asma Tuhan saya." Raja Firaun mendadak berdiri, wajahnya dipenuhi kemarahan yang tak terkendali. "Apa Tuhan yang disembah oleh Masyitoh?" desaknya. Putrinya dengan lugas menjawab, "Bibi Masyitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhan saya." "Siapa Allah itu?" bentak Raja Firaun. Putrinya tegar menjawab, "Hanya ada satu Tuhan, dan dialah aku." Keadaan di ruangan menjadi hening, terasa begitu mati. Raja Firaun akhirnya menyatakan, "Punggawa, tangkap dan masukkan Masyitoh, budak Bani Israel itu, ke dalam penjara." Seluruh punggawa dengan tegas menjawab, "Duli, Tuhan hamba." Raja Firaun memerintahkan, "Pendeta, segera atur persidangan untuk Masyitoh." Pendeta menjawab dengan hormat, "Duli, Tuhan hamba." Tuan Putri terdiam, terkejut dengan realitas pahit yang baru saja diungkapkan, menyadari bahwa nasib Masyitoh dan keluarganya kini tergantung pada keputusan keras sang raja. Pengawal kerajaan Mesir bergegas menyeret Masyitoh dengan kasar. Mereka berteriak, "Celaka kalian, Masyitoh!" Masyitoh hanya mampu mengucapkan, "Ampun, Tuan, ampun, Tuan," dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Di sebuah rumah yang sederhana, terpencil di pinggiran kota, seorang ayah bersenda gurau bersama keempat anaknya. Suasana kebahagiaan dan kesederhanaan terpancar dari mereka. Dua anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu balita yang digendong mesra oleh sang ayah. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terguncang ketika pintu rumah dibuka dengan kasar. Mereka berlima bersatu, anak-anak memeluk erat lengan ayah mereka, raut wajah penuh ketakutan. Para pengawal kerajaan Mesir masuk dengan gesit, membawa keluarga Masyitoh. "Kalian diwajibkan mengikuti kami," jeritan anak-anak Masyitoh memenuhi ruangan. "Abi, Abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya, dengan paksa mereka semua ditarik pergi oleh para pengawal kerajaan. Di ruang sidang kerajaan Mesir, Raja Firaun duduk di singgasana dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan mengelilinginya. Di hadapannya, keluarga Masyitoh duduk bersimpuh dengan tangan terikat di belakang, diapit oleh dua pengawal kerajaan. Di sebelah kanan mereka, terlihat Masyitoh dan keluarganya, wajah-wajahnya tertunduk, lesu, lelah, dan penuh ketakutan, diawasi oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Firaun dengan suara lantang meminta, "Masyitoh, ucapkanlah bahwa Firaun adalah Tuhanmu." Permintaan itu diulang sebanyak 3 kali, namun Masyitoh tetap tegar, tak bergeming, meskipun Raja Firaun mengulanginya berkali-kali. Masyitoh dengan penuh keberanian menyatakan, "Allahu Ahad." Kepala Raja Firaun semakin memerah mendengar jawaban tegas Masyitoh.
Para punggawa, pendeta, dan penawal terkejut dan mencemooh. Masih berani menyembah Tuhan selain dariku? Bukankah nyawamu aku yang berikan? Masyito dengan tenang menjawab, Firaun Tuhanku. Ia tetap kukuh mengucapkan, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun mencoba merayu Masyito dengan mengucapkan Firaun Tuhanku. Harta kekayaan tanpa batas akan kau dapatkan untuk kemuliaan keluargamu. Namun, Masyito tetap mengulang, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun berusaha lebih jauh. Masyito, aku tawarkan separuh kerajaanku. Apakah engkau bersedia mengatakan Firaun Tuhanku? Masyito, tanpa ragu, menyatakan, Allahu Ahad. Ruangan pengadilan menjadi semakin gaduh oleh sorakan dan kecaman. Masyito, jika kau menjadi istriku dan permaisuriku, apakah kau akan mengakui Firaun sebagai Tuhanmu? Tawaran tersebut tak mampu menggoyahkan keyakinan Masyito, yang kembali mengucapkan, Allahu Ahad. Marah besar, Raja Firaun bertindak semakin keras, merasa terhina oleh keteguhan hati Masyito. Masyito dengan tegar menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun semakin kesal dan terus mengancam dengan pilihan yang mengerikan. Masyito, pilihlah, keluargamu aku masukkan ke dalam minyak mendidih atau engkau menatakan Firaun Tuhanku. Meski dihadapkan pada ancaman yang mengerikan, Masyito tetap teguh pada keimanan dan menyatakan, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Ruang sidang menjadi hening, dan kecaman yang semula berderai-derai terdengar sirna. Firaun Tuhanku, desak Raja Firaun, memaksa Masyito untuk mengucapkan kata-kata yang diinginkannya. Masyito dengan penuh keimanan menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Ketegasan dan keberanian Masyito memunculkan kebingungan di antara para punggawa dan pendeta yang menyaksikan. Raja Firaun semakin frustrasi dan mengambil tindakan drastis. Pengawal, masukkan suaminya ke dalam belana minyak. Perintah Firaun dengan nada tajam. Pengawal menarik suami Masyito dengan kasar, namun Masyito dan suaminya hanya menatap satu sama lain dengan penuh keikhlasan. Dalam keadaan yang sulit, Masyito tetap tenang dan berkata, Syahid kemuliaan, surga menunggumu. Suaminya, meski terpisah dengan kekasih hatinya, menyampaikan, Insya Allah, aku relakan. Pengawal yang kasar menyeret suaminya menuju belana minyak, sementara balita yang digendong oleh Masyito diserahkan kepada anak pertamanya. Meskipun ada raut kesedihan, mereka saling tersenyum sebagai bentuk penghiburan. Masyito dengan rendah hati menyampaikan, Selamat tinggal, anak-anakku. Semoga kelak kita bertemu di surga. Suaminya menambahkan, Semoga Allah melindungi kalian. Raja Firaun semakin geram menyaksikan keteguhan hati keluarga Masyito. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Pengawal yang semakin kesal melanjutkan eksekusi dengan mengambil langkah terakhir. Pilihlah, Masyito, keluargamu akan masuk ke dalam minyak mendidih atau engkau mengatakan Firaun Tuhanku. Meski dihadapkan pada pilihan yang sulit, Masyito tetap kokoh pada keimanan dan berkata, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Pengawal segera menyeret Masyito ke hadapan Raja Firaun untuk memastikan eksekusi berlangsung sesuai perintah. Dalam keputusasaan, Raja Firaun masih mencoba merayu Masyito. Masyito, apakah engkau tidak ingin menyelamatkan keluargamu? Katakan Firaun Tuhanku, dan kalian semua akan bebas. Masyito yang tak goyah menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Pengawal yang siap melaksanakan perintah segera menyertakan Masyito dalam barisan yang akan dihadapkan pada hukuman terakhir. Sebelum peristiwa tragis itu berlangsung, Masyito melirik satu persatu anak-anaknya dan suaminya dengan pandangan penuh kasih dan keberanian. Jangan khawatir, kita akan bersatu di surga, ucap Masyito dengan suara lembut. Anak-anaknya menangis sambil memeluk satu sama lain, dan suaminya tersenyum sambil merelakan kepergian orang yang dicintainya. Raja Firaun yang semakin frustrasi akhirnya melontarkan perintah terakhir. Budak Bani Israel ini tidak patuh kepada Tuhan kita. Masukkan Masyito ke dalam minyak mendidih. Dengan kekuatan yang datang dari keteguhan iman, Masyito tetap tenang dan memandang wajah kematian dengan kepala tegak. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Seruan Masyito memayungi ruang sidang dengan keharuan. Keteguhannya mempertegas derita Raja Firaun yang semakin meluap. Hanya tinggal engkau dan anak bungsu Masyito, tapi engkau takkan luput dari Tuhan yang sejati, ucap Firaun dengan suara yang mencerminkan keputusasaan. Ibunda Masyito, yang sedang mencium anak bungsu, mendengarkan ancaman Raja Firaun dengan perasaan campur aduk.
Sekarang, sebutlah Fir'aun Tuhanku atau anak bungsumu akan mendapat rebusan yang menyakitkan, desak Fir'aun dengan mata penuh keangkuhan. Ibunda Masyitoh yang tercekat dalam dilema mencium wajah anak bungsu semakin erat. Tapi, tanpa disangka, balita yang belum sepenuhnya mampu bicara, mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati. Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah daripada surganya Fir'aun yang kufur. Relakan, ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Sebuah mukjizat yang menakjubkan terjadi di ruang sidang, seorang balita yang belum waktunya berbicara, memberikan dorongan dan kekuatan kepada ibunya. Masyitoh, yang sejenak meragukan keteguhan hatinya, kini mendapat jawaban dari sang anak bungsu. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, terdengar suara Masyitoh memenuhi ruangan, dan doa syukur meluncur dari bibirnya. Subhanallah, Engkau Maha Agung. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang sempat ragu. Raja Fir'aun tak kuasa menahan amarah, memerintahkan penawal untuk merenggut anak bungsu Masyitoh. Seret anak bungsu Masyitoh, serunya dengan kejam. Masyitoh dengan gigi dan terus melindungi anak bungsunya dari genggaman penawal, hingga ia jatuh terduduk bersimpuh dan menangis. Ruang sidang yang semula penuh dengan keangkuhan Raja Fir'aun, kini dihiasi oleh tangisan seorang ibu yang gigih mempertahankan keimanan dan kasih sayangnya terhadap anaknya. Masyitoh tetap teguh dalam ucapan, Allahu Ahad, Raja, Engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna. Penawal meneruskan tugasnya dengan mendorong Masyitoh ke belana minyak yang mendidih. Lengan Masyitoh ditarik tanpa perlawanan, tapi matanya penuh ketenangan, menerima takdirnya dengan hati ikhlas. Ia menanti pahala surga dari Allah yang Maha Esa. Setelah hukuman berlalu, suasana ruang sidang dipenuhi oleh keheningan yang dalam. Hadirin yang ada di ruangan itu, yang sebelumnya terkesan oleh keangkuhan Raja Fir'aun, kini mendapatkan pelajaran berharga tentang keteguhan iman dan pengorbanan. Ketika Masyitoh dan anaknya menghadapi keputusan yang kejam, mereka melakukannya dengan hati yang mantap, siap menerima ganjaran surga. Setelah peristiwa tragis itu, terjadi sesuatu yang ajaib. Bau harum yang menyebar mengisi ruang. Sisa-sisa tulang belulang Siti Masyitoh dan anak-anaknya kemudian dikubur di satu tempat. Suatu hari, ketika Rasulullah melakukan Isra Miraj, beliau melewati tempat tersebut. Rasulullah mencium bau harum yang menggoda indera penciumannya. Kepada Malaikat Jibril, Rasulullah bertanya tentang asal bau harum tersebut. Malaikat Jibril menjawab dengan penuh kekaguman. Itulah kuburan Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Kisah seorang muslimah mulia dengan keimanan yang begitu kuat hingga akhir hayatnya, meski hanya tersisa tulang belulang dari makamnya, terukir dalam keagungan bau harum yang membuat Rasulullah sendiri terkagum. Kisah Masyitoh memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan iman dan ketabahan di tengah cobaan, menginspirasi generasi setelahnya untuk mengikuti jejak keteguhan hati dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.